Tidak mau bertanya, tetapi saya ingin menyampaikan atau lebih kepada meminta yang kira-kira nanti ketika Bapak duduk menjadi wakil gubernur, kira-kira anggaran yang saya minta itu hampir 1/2 APBD. Permintaan saya yang pertama, tinggi nilainya ini Pak, tinggi nilainya, tapi bukan untuk pribadi saya. Permintaan saya yang pertama adalah ketika Bapak terpilih menjadi wakil gubernur Sulawesi Barat, tapi insya Allah Bapak terpilih karena orangnya sudah kelihatan. Sepakat! Permintaan saya yang pertama, kalau bisa saya mohon bangunkan koperasi untuk nelayan dan para petani semuanya. Karena yang banyak hidup di bawah garis kemiskinan itu adalah petani pesisir Pak. Jadi ketika koperasi berdiri, sedikit banyaknya beban yang ada di pundak nelayan akan berkurang Pak. Ketika laut tidak bersahabat, nelayan tidak turun, ada koperasi yang menyediakan kebutuhan mereka. Itu permintaan saya yang pertama. Saya kira juga nelayan di sini sama petani sepakat dengan saya. Bagaimana? Permintaan saya yang kedua Pak, ini terkait bantuan. Kalau ada bantuan yang turun dari provinsi, lakukan pengawasan yang semaksimal mungkin. Bila perlu Pak, libatkan awak media, TNI Polri, kemudian LSM, kejaksaan bila perlu untuk meminimalisir apa itu? Adalah permintaan saya ketiga Pak begini. Ini terkait masalah proyek apa itu Pak ini? Kalau ada proposal drainase yang masuk di kantornya Bapak, harap diperiksa sedetail ini kalau saya bangun drainase ini, hulunya di mana, muaranya di mana? Jangan sampai Pak, drainase yang dibangun itu menimbulkan persoalan lain, hanya menjadi menjadi sarang nyamuk Aedes aegypti. Kalau terima kasih pemerintah, saya disediakan tempat untuk berkembang biak. Saya kira begitu saja Pak. Tolong dicatat Pak. Dan saya yakin Bapak pasti duduk. Bagaimana? Maka dari itu kita jadikan Kabupaten Pasangkayu sebagai basis AIMPAS. Sepakat? Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dicatat tadi yang ada, saya yang ada. Dengan Ibu siapa tadi? Jadi kalau saya catat Ibu, habis saya catat saya bisa buang kertasnya. Tapi kalau dalam hati tidak akan bisa. Saya ingat tuh. Kata-kata boleh hilang tapi dalam hati sama. Yang pertama tadi Ibu katakan bahwa petani kita ini, nelayan kita hari ini sangat membutuhkan bantuan-bantuan.
kalau situasi cuaca kita secara geografis, kalau lagi musim ombak, kalau waktu bara ini, nelayan kita tidak turun. Sehingga kalau nelayan tidak turun, bukan berarti puasa, tetap makan. Nah inilah yang perlu kita sama-sama pikirkan. Dan tadi permintaan Ibu, saya kira setuju Bu, kita jadikan wadahnya nanti wadah koperasi. Dalam bentuk kelompok nelayan kita jadikan koperasinya, strukturnya kita bentuk. Yang penting kalau biasa dulu itu ada namanya KUD. Orang pilih biasa dulu kalau KUD ketua untuk duluan. Jangan begitu. Dari kita, jadi kita dirikan ke koperasinya Bu, agar kita bisa bantu sejahterakan kita punya kota. Yang prinsipnya begini Bu, sebenarnya koperasi itu kan dia mandiri tanpa terlibat pemerintah, kan dana itu banyak sekali Bu. Mana dari pusat, hanya saja ya tentu adalah kerjasama yang baik dengan seluruh anggota koperasi, karena tidak sedikit koperasi tidak mau mati suri karena kepengurusannya tidak bagus, keanggotanya juga tidak bagus, karena mestinya sama-sama menguntungkan, ya kan begitu. Yang kedua, ini yang paling penting, ada dua hal yang Ibu tadi katakan, pertama pembangunan drainase atau semua dengan bantuan harus. Makanya kalau kita cermati di setiap proyek ada selalu itu diwajibkan oleh kontraktor menuliskan proyek ini dibangun atas pembayaran pajak dari Bapak Ibu. Tolong diawasi. Itu sudah tertulis. Kalau ada kontraktor yang tuliskan itu bermasalah. Karena memang ini yang pembangunan yang ada di negara kita ini termasuk di Kabupaten Mamuju adalah pajak yang dibayar oleh rakyat kita untuk membangun daerah itu, sehingga wajib hukumnya kita semua itu mengawasi. Jadi kalau seperti permintaan itu semua stakeholder kita akan libatkan, saya kira bisa saja. Yang penting kita sama-sama tahu, posisi mana yang diawasi, mana yang mengawasi, ya kan? Kalau terjadi kolaborasi yang baik, saya kira itu lagu lama itu biasa begitu, karena ya bantuannya kalau 10 sampai 2 di tengah jalan karena dia nggak paham. Inilah memang negara kita ini memang bukan cuma di sini Bu, semua beberapa seperti itu. Makanya dibutuhkan tadi seorang pemimpin, seorang aparatur sipil negara yang baik, profesional. Makanya kenapa Pak Presiden kita kemarin yang selalu susah adalah kita harus punya karakter, ya kan? Kita punya mental yang baik agar ya jangan diambil kalau bukan kita punya hak. Berikanlah itu hak kepada rakyat agar mereka bisa nikmati. Bayangkan Ibu, kalau kita foto-foto hanya rakyat, bahaya saja itu, bahaya. Jadi saya setuju Bu, semua boleh tidak mengawasi. Yang penting tahu batasan-batasan di mana yang kita bisa awasi. Kenapa Bu? Ada juga yang memanfaatkan orang awasi aja jadi kacau juga. Jadi saya pikir makanya kalau tidak tepat sasaran harus kita koreksi, harus kita laporkan. Itu sudah harus pasti gitu. Karena tidak boleh ada bantuan-bantuan, apalagi kalau bantuan ke desa seperti ini kadang-kadang tadi seperti Ibu bilang, yang tidak ada lahannya dapat bantuan, yang ada lahannya itu karena biasa yang dekat-dekat ke air panas, ini yang panas, ya dekat api dia yang panas. Nah inilah yang pentingnya agar insya Allah Ibu, saya selalu mengatakan bahwa saya berhati-hati berjanji. Kenapa? Saya kalau tahu tidak bisa saya lakukan, saya tidak berani. Tapi kalau pernikahan Ibu tadi, insya Allah kalau amanah rakyat kita selesai, Allah merestu dan mengizinkan, saya akan bisa buktikan pada Ibu. Saya akan buktikan bahwa saya mau politik. Saya dulu kan DPR itu ada tiga menurut undang-undang itu ada 3 yang melakukan undang-undang orang kepada DPR. Pertama dia fungsi legislasi, fungsi budgeting, dan fungsi kontrol. Bukannya datang dulu dia, tapi dia harus mengawasi. Karena ada uang rakyat yang beredar. APBD itu harus untuk rakyat. Harus asas manfaat itu harus sebesar-besarnya. Saya katakan tadi APBD Sumbar itu kan 2 triliun itu
1.500.000 rakyat Sulawesi Barat menggantungkan hidupnya di situ. Kalau salah dalam mengelola itu, hanya ada itu. Kasihan. Makanya saya bilang kita harus profesional. Dan yang paling penting adalah jangan terlalu banyak kepentingan itu. Saya biasa bilang begini Bu. Saya kenapa akan tarik pernyataan itu? Saya katakan kepada teman-teman DPR, teman-teman eksekutif, kalau mau jadi orang kaya, jangan masuk ke DPR. Salah alamat tuh bos. Salah alamat. Kalau mau jadi bupati, kalau mau jadi orang kaya, jangan masuk bupati. Jadi pengusaha. Tidak ada kalau mau masuk sini buat rakyat. Kalau kaya terus itu korupsi. Korupsi. Makanya ibu tadi ada panggung ibu. Sengaja gue saya sampaikan ibu. Kenapa saya pakai saya setuju lima saya pakai mobil Alphard? Karena nanti dia bisa terpilih. Langsung ibu bilang, wah beli itu mobil Alphard kan waktu gubernur. Jauh sebelumnya pun sudah ada ibu. Makanya saya yang kenal saya pengusaha. Alhamdulillah itu yang sering saya katakan juga. Bahkan ada yang persekan orang-orang pimpin dari channel lain. Katakan Pak Haji sombong, demi Allah, demi rasa saya tidak sombong. Saya beritahu kepada Bapak Ibu bahwa itu merupakan pertanggungjawaban murid saya kepada Bapak Ibu. Sekiranya saya terpilih, Bapak tidak bertanya. Oh iya tahu, ini Pak rumahnya banyak karena memang sebelum dengan wakil gubernur rumahnya sudah banyak. Supaya saya tak kasih begitu, karena pasti seorang yang tidak tahu pasti curiga. Begitu saya pakai mobil baru, saya bilang, oh ini coba. Tadi kemarin di waktu pasar kayu, waktu datang bersihkan poskonya, katanya sederhana, katanya kalau sekarang pakai mobil. Tidak, saya jauh, semua mobil terbang di luar ada kiri, semua pribadi. Tidak, alhamdulillah. Makanya saya bilang, tadi saya sampaikan tadi ibu, saya masuk jadi wakil bupati bukan karena saya kekurangan. Alhamdulillah, ini sudah cukup. Saya tahu cerita paling lebar. Di Kalimantan sekarang di Kalimantan saya lagi bangun pertamina.